Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Coba japu, buntut asu abang biru, coba japu mbul gembul. Begitulah gaya seorang dukun, penyembuh alternatif, pengusir setan, dan seterusnya. Kalau bicara tentang dukun dan penyembuh alternatif, kita ingat kisah beberapa bulan yang lalu, seorang ibu yang kong-kalingkong dengan teman-temannya, dia menjadi penyembuh alternatif dan ternyata dia bekerja sama dengan temannya membeli babi hutan. Kemudian babi hutan dilepas, menyebar isu ternyata ada babi ngepet yang sering mencuri harta orang kampung situ. Dan kemudian apa? Dia merasa, sudah saya tangkap ini babi ngepetnya, sudah saya pegang, dan sekarang semua aman. Dia mengatakan orang di sini juga ada yang punya babi ngepet. Maka bergejolaklah kampung situ dan akhirnya menuntut penyembuh itu untuk pergi. Pertama dituntut dulu, buktikan siapa yang pelihara babi ngepet, yaitu peliharaan untuk memperkaya diri karena dia memfitnah orang kampung itu. Dan yang kedua, mana buktinya, babi ngepet atau babi beneran? Dan ternyata itu babi beneran yang dipesan dari luar kota, kemudian dilepas di kampung itu. Tujuannya apa? Supaya si penyembuh menjadi terkenal, menjadi dihormati di daerah situ, dan akhirnya nanti banyak pasien datang ke situ, minta nasihat, minta penyembuhan, minta diruat, dan seterusnya. Tapi ketahuan trik ini, akibatnya diusir dari kampung itu si penyembuh, seorang wanita itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang nabi, mungkin bukan penyembuh, tapi nabi. Yesus yang pulang ke kampungnya, kemudian memberi pengajaran. Tetapi orang-orang menolak walaupun awalnya kagum akan ajarannya. Dan kemudian begitu menyadari bahwa Yesus ini keluarga tukang kayu. Bukankah dia anak tukang kayu? Ibunya bernama Maria. Dan saudara-saudaranya ada Yakobus, ada Simon, ada yang lain-lain. Itu sering disebut. Maka orang bertanya, apa benar Yesus punya saudara kandung? Untuk daerah timur Asia, yang dimaksud saudara itu adalah saudara luas, keluarga luas. Bisa sepupu, bisa anak dari Pak D, dan seterusnya. Yang jelas Yakobus itu yang memimpin sidang pertama di Yerusalem ketika gereja purba, gereja yang pertama pada waktu disebut Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengatakan, memang seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya sendiri. Tentu perumpamaan dengan dukun penyembuh alternatif tadi lain dengan Yesus. Tapi ada sedikit perbandingan bagaimana menyikapi sikap orang kampung situ. Kalau dukun tadi berusaha supaya diterima karena dia tidak laku, kemudian membuat trik dengan babi ngepet, dan akhirnya bekerja sama dengan temannya untuk melepas babi hutan, dan kemudian ditangkap oleh ibu penyembuh itu, dukun itu. Tetapi Yesus ketika tidak dipercaya, dia tetap diam, tidak mau menunjukkan eksistensinya, kelebihannya. Bahkan dia dikatakan dalam Injil tadi, dia tidak membuat mukjizat lebih banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bisa membuat mukjizat sebanyak-banyaknya untuk membuat yakin orang-orang di kampungnya. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus membiarkan mereka yang tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya dan hanya menuntut, tidak ada gunanya membuktikan bahwa dia bisa membuat mukjizat, bahwa ajarannya adalah ajaran yang sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang, bahkan mungkin saya sendiri,
ketika tidak dipercaya, ketika diremehkan, merasa tersinggung, merasa harus berbuat sesuatu yang hebat untuk menunjukkan saya mampu, supaya saya diterima, supaya saya dipuji, supaya saya didatangi orang. Tetapi Yesus melakukan tetap dengan rendah hati, tahan untuk menghadapi godaan sombong, angkuh. Maka Yesus tetap seperti biasa, tidak menunjukkan kekuatannya, bahkan merendahkan dirinya sampai tidak diterima oleh masyarakat kampungnya. Yesus hanya mengatakan kepada para murid, seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri, karena selalu dieyeli, karena selalu disangkal. Dia ini hanya seorang anak tukang kayu. Maria ibunya yang kita kenal, saudara-saudaranya tinggal bersama kita. Tidak mungkin dia membuat hal-hal yang hebat. Yesus memberi teladan kepada kita supaya rendah hati, supaya tidak emosi dan merespon dengan berusaha sekuat tenaga supaya diakui, supaya dipuji, tetapi tinggal tetap tidak diterima, tidak dipuji. Walaupun bisa membuktikan bahwa dia punya kuasa, tetapi tidak pernah dilakukannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita belajar rendah hati seperti Yesus yang ketika ditolak tidak menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya, tetapi menghadapinya dengan kerendahan hatinya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.